aku akan membuat tutorial tentang bagaimana cara pengisian atau alur, dari pengisian SKP 2024. Yang pertama, yang pastinya itu adalah kita akan, buka terlebih dahulu, akun e-kinerja kita ya, supaya kita bisa lebih, tahu nih, apa gitu, apa gitu ya. Oke, jangan lupa untuk, akunnya, nah karena aku sudah sering masuk ya, jadi aku sudah simpan secara otomatis sehingga tidak perlu lagi untuk menginput ulang. Apa sih ini? Oke, jadi, yang pertama yang harus dipastikan itu adalah, data-data profil ya. Data profil ini harus sudah betul, unit kerjanya, terus juga unit kerja atasan juga harus benar. Nah, bisa juga dicek data atasannya. Kalau sudah benar, ya udah gitu, kita lanjut ke SKP. Ya, jadi di sini udah harusnya di awal tahun kemarin ya, di Januari 2024 itu kita udah buat periode SKP. Untuk periode SKP itu tetap ya 1 tahun. Jadi 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini, status SKP aku itu udah disetujui oleh, pejabat penilai. Jadi aku akan lanjut untuk, pengisian penilaian triwulan ya. Nah, jadi di sini adalah titik fokus kita pada malam hari ini yaitu bagaimana cara pengisian, penilaian triwulan 1 ya, karena memang ini udah, saatnya gitu penilaian. Harusnya sih ini udah penilaian ya, karena batas akhir, pengisian bukti dukung itu adalah tanggal 31 Maret kemarin. Tapi ya karena ada banyak sekali kegiatan dan kesibukan ya dan lain hal, ya baru bisa diisi sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita lanjut ke penilaian, aku mau kasih lihat dulu sedikit detail SKP ya. Jadi di sini ada sasaran kinerja pegawai. Untuk sasaran kinerja pegawai, ini akan tetap kita isikan untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun. Jadi SKP itu harus dibuat 1 tahun. Jadi kita merencanakan apa yang akan kita lakukan pada tahun 2024 itu adalah di awal tahun ya. Jadi bukan karena ini ada penilaian triwulan terus kita bikinnya tuh cuman dari Januari sampai Maret, nggak bisa gitu. Jadi untuk SKP atau sasaran kinerja pegawai ini hanya dibuatkan 1 kali. Jadi 1 tahun itu cuman kita buat 1 kali aja. Jadi perencanaan di awal itu untuk selama 12 bulan atau 1 tahun SKP-nya. Nah, nanti di penilaian itu barulah kita masukkan rencana aksi dari rencana hasil kerja yang sudah kita sepakati melalui dialog kinerja bersama pejabat penilai. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau runut ya, di awal itu ada yang namanya dialog kinerja. Nah, jadi untuk menyusun SKP ini kita harus dialog kinerja dulu sama atasan untuk menyepakati apa saja yang disepakati. Yang pertama yaitu adalah RHK, rencana hasil kerja pimpinan yang akan diintervensi. Lalu apa rencana hasil kerja kita gitu ya. Terus untuk aspeknya ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Nah, itu yang mana aja nih aspek yang akan kita gunakan. Terus indikator kinerjanya, IKI atau indikator kinerja individu apa saja yang akan kita tuangkan ke dalam SKP kita gitu loh. Nah, terus untuk target tahunannya ada berapa gitu ya. Terus juga akan disepakati juga di dialog kinerja itu adalah bukti dukung. Jadi di awal sudah disepakati bukti dukungnya itu berupa apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti ternyata pada penilaian triwulan itu ada bukti dukung yang kurang, pejabat pimpinan itu berhak untuk menagih gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memenuhinya, ya otomatis nilai kita nggak bisa di predikat sesuai ekspektasi gitu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu ya bagaimana alur dari pembuatan SKP gitu. Nah, ini aku udah ada RHK-nya sudah diisi, indikatornya sudah diisi, target tahunannya juga sudah ada, dan juga jangan lupa nih, nah ini ada juga lampiran ya, dukungan sumber daya. Apa saja yang kita butuhkan dan skema pertanggungjawabannya seperti apa, serta konsekuensi. Konsekuensi ini akan ada 2 hal, yaitu konsekuensi positif dan juga konsekuensi negatif. Nah, jadi nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri ya masing-masing gitu. Nah, di sini juga ada ekspektasi khusus pimpinan. Ekspektasi khusus pimpinan ini akan terisi ya ketika kita sudah mengajukan SKP atau sasaran kinerja. Jadi
pada tahapan awal kita mengisi dulu nih RHK ya, setelah kita membuat periode SKP, kita isikan dulu RHK. Kalau sudah kita isikan lampiran, baru nanti di sini harusnya ada tombol ajukan SKP. Karena ini SKP ini sudah disetujui, maka tombol ajukan SKP-nya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini makanya saya bilang, untuk sasaran kinerja itu dibuatnya untuk rencana 1 tahun. Karena setelah diajukan, tombol pengajuan SKP itu tidak ada lagi. Makanya, untuk SKP atau sasaran kinerja pegawai itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi rencanakan nih di awal tahun. Makanya dialog kinerja dengan pimpinan. Apa nih kira-kira yang akan dibuat atau yang akan dikerjakan selama 1 tahun ke depan. Jadi bukan lagi di akhir tahun ya baru nanyain, wah apa ini kerjaannya, nggak gitu konsepnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekilas ya tentang detail SKP, tentang RHK. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa juga langsung komunikasi sama saya. Oke, lanjut ke penilaian. Karena sekarang kan udah triwulan pertama, jadi kita akan lanjut ke penilaian. Kalau misalkan sudah disetujui, kalau statusnya belum disetujui, kita nggak bisa lanjut ke rencana aksi. Nah, jadi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu ya di e-kinerjanya Bapak Ibu itu belum ada yang namanya ini ya, apa namanya? Periode penilaian itu bisa ditambahkan dulu. Nah, ditambahkan di sini ya di tombol yang warna hijau, klik aja terus cari ya karena kita triwulan 1 maka klik aja triwulan 1 ya. Nah, nanti dia akan muncul triwulan 1. Di sini kenapa cuma ada Januari, triwulan 1, Februari, Maret, April, triwulan kedua dan tahunan atau final. Nah, karena sekarang ini kan baru bulan 4 ya, makanya yang muncul ini baru sampai April. Dan April itu udah masuk ke triwulan kedua, makanya triwulan 2-nya muncul. Kenapa triwulan 3, triwulan 4 tidak ada? Karena bulannya belum sampai ke sana gitu loh. Oke, ini aku udah tadi tambahkan triwulan pertama ya. Oke, kita lanjut ke rencana aksi. Apa yang akan kita isikan pada rencana aksi? Rencana aksi ini, oh aku udah ngisi beberapa ya. Data agama, oh ya ini untuk RHK yang pertama, itu tersedianya laporan manipulasi data yang valid dan reliable. Oke, udah tambahkan. Oke, cara menambahkannya ya. Ini tadi aku udah layanan permintaan data ada, pengelolaan sistem aplikasi TTE ada, ini belum aku kerjakan. Nah, yang belum aku kerjakan itu tidak akan aku tambahkan. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan silakan klik tambah dan lanjut. Tapi kalau yang belum dikerjakan nggak usah karena nanti akan muncul pada saat kita harus memasukkan bukti dukung gitu. Sementara kan kita belum ngerjakan tuh, makanya nggak usah dimasukkan gitu. Jadi untuk sasaran kinerja itu direncanakan untuk 1 tahun, tetapi pada penilaian triwulan itu cukup yang sudah kita kerjakan saja yang kita masukkan ke dalam penilaian. Yang belum jangan dimasukkan ke dalam penilaian karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan susah untuk mencari bukti dukungnya gitu loh ya. Gitu ceritanya. Nah, ini rekap data sudah permintaan layanan TI. Oke, jadi permintaan layanan TI ini aku ada. Oke, jadi apa ya kata-katanya kita coba cek dulu di sini tersedianya rekap data. Oke, berarti terlaksananya pemenuhan permintaan layanan TI ya. Oke, terlaksananya pemenuhan pemenuhan permintaan layanan TI. Oke. Targetnya berapa? Aku tuh ada 5, 6, 7, 8. Oke. Oh, kita lihat target tahunannya dulu ya. Target tahunan aku tadi berapa ya? Nah, jadi penting banget ya buat Bapak Ibu semua itu untuk tahu ya target tahunannya berapa, target triwulannya berapa. Nah, di sini aku target permintaan layanan TI itu ada 24 permintaan, sedangkan di bukti dukung aku itu baru ada, berarti kalau 24 dibagi 4 itu ada 6. Nah, kayaknya aku udah memenuhi itu gitu ya. Jadi, aku akan masukkan 6. Oke, si mana ini ya tadi ya, terlaksananya terlaksananya pemenuhan permintaan layanan TI, targetnya adalah 6 permintaan. Ya sebenarnya lebih sih, cuman oke, nanti kita lihat aja. Oke, nah begitu caranya ya untuk menambahkan rencana aksi.
Terus laporan pengelolaan sistem aplikasi kepegawaian, oke ini ada, aduh aku harus bolak-balik lagi ya. Nah makanya Bapak Ibu penting banget nih untuk punya pegangan sasaran kinerja supaya kita bisa inget ininya berapa mana nih pengelolaan sistem aplikasi dua laporan, redaksi pemberitaan 4 laporan, pembinaan humas 2 kegiatan. Oke, 2 dan 4 ya. Oke, sip. Nah kita lanjut lagi ke sini, masukkan ke rencana aksi. Oh kok ini satu? Oh ada 4 ya? Oke, karena tadi tahunannya ada 4, makanya di triwulannya aku masukkan satu laporan. Oke, siap. Jadi pengelolaan aplikasi kepegawaian ini aku ada ya, berarti apa tadi ya? Tersedianya laporan pengelolaan aplikasi kepegawaian. Kepe Kepegawaian. Oke, berapa? Dua laporan, satu laporan aja deh ya berarti. Oke, sip. Nah, oke. Nah, jadi ini yang pembinaan humas dan keprotokolan ini aku belum melaksanakan kegiatannya, jadi tidak akan aku tambahkan rencana aksinya. Nah, jadi kalau misalkan sudah kita tambahkan di rencana aksinya, kita akan lanjutkan lagi ke pemenuhan bukti dukung ya. Balik lagi ke SKP, klik penilaian. Nah, di sini kita klik tombol biru ya, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini akan muncul nih yang kita tambahkan tadi. Nah, yang tidak, itu tidak akan muncul tombolnya. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan kegiatan itu belum dilakukan, tidak perlu ditambahkan di rencana aksi. Jadi, ingat ya, untuk menambahkan rencana aksi itu tadi target tahunan kita bagi ke triwulannya gitu. Kalau misalkan ini ya, misalnya ada kegiatan yang kita lakukan sepanjang tahun, 12 bulan gitu ya. Nah, itu targetnya misalkan ada 100 untuk 12 bulan. Berarti kan kalau misalkan dibagi 4, per triwulannya itu ada 25 gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa kegiatan yang tidak kita lakukan sepanjang tahun, nah itu sesuaikan aja. Itu kegiatan akan kita lakukan di mana nih? Di triwulan 1 kah, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, itu disesuaikan dengan kondisi kapan jadwal pelaksanaannya gitu. Oke, dah kita lanjut ke pengisian bukti dukung. Nah, jadi kalau untuk pengisian bukti dukung, Bapak Ibu harus punya dulu Google Drive ya, Google Drive untuk menyimpan bukti dukungnya. Nah, sebelum mengisi bukti dukung ya, kita lanjut ke pengisian bukti dukung. Terlebih dahulu, kita harus punya Google Drive untuk menampung menampung, untuk menyimpan, bukti dukung kita ya, bukti fisik yang sudah didigitalisasi atau dimasukkan ke dalam Google Drive terlebih dahulu. Nah, ini untuk tahun lalu 2023. Nah, sekarang kan 2024 nih, aku akan udah buat satu folder khusus SKP 2024 gitu. Nah, di dalam di folder khusus ini, aku buatkan lagi folder-foldernya sesuai dengan RHK yang aku punya. Gitu, RHK 1, data agama dan pendidikan yang valid dan reliable, RHK 2, dan seterusnya. Karena di SKP aku ada 10, maka ada 10 folder untuk RHK. Nah, di dalam folder RHK ini nantinya akan aku masukkan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Jadi bukti dukung untuk triwulan 1 masuk ke folder TW1, triwulan 2 masuk ke TW2, dan seterusnya. Jadi nanti bukti dukungnya akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini yang masih belum ada ya. Oke, kita cek yang sudah ada di layanan permintaan data misalkan. Nah, ini ya TW1 ini udah ada isinya nih. Nih ada permintaan data bunga dalam angka dan juga permintaan data peduli HAM 2023. Sebenarnya masih ada lagi, cuman belum aku masukkan ke dalam folder ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembuatan folder. Karena kenapa aku buatnya seperti ini? Karena untuk memudahkan kita. Kan nanti kita mengisi ini ya, mengisi bukti dukung itu per triwulan. Per triwulan itu kita ambil link yang per triwulan ini, sedangkan untuk yang final di tahunan itu akan kita masukkan semua. Jadi kita ambil folder yang RHK. Jadi folder TW1 dan sampai TW4 itu udah ada di dalam RHK 1. Nah, ini nanti akan kita upload ke
SKP tahunan kita gitu. Jadi untuk memudahkan, maka aku buat skemanya seperti ini. Tapi terserah sih Bapak Ibu bisa menyesuaikan gimana enaknya, gimana nyamannya Bapak Ibu sendiri. Kalau aku sih lebih prefer yang seperti ini ya. Jadi ada folder induknya, terus ada folder RHK, dan di dalam folder RHK tersebut ada folder triwulannya. Jadi ketika kita mau upload penilaian triwulan 1, 2, 3, dan 4, kita tinggal ambil link dari TW1, 2, 3, 4 ini, tergantung ya. Nanti kalau misalkan kita mau upload untuk final, itu kita ambil dari RHK 1 gitu. Jadi ini lebih praktis dan lebih apa ya, lebih efisien menurut aku gitu. Nah, sudah. Sekarang kita contohkan ke pengisiannya ya. Contohnya aku akan mengisi ini ya, laporan yang ini, layanan permintaan data. Terpenuhi layanan permintaan data. Targetnya 2 laporan ya. Nah, di sini aku akan tambahkan, klik tambah nama bukti dukung. Nah, jadi nama bukti dukungnya tadi itu apa? Lupa. Ulang. Layanan permintaan data ya. Berarti ini jumlah permintaan layanan data yang diproses. Terpenuhi layanan permintaan data. Oke, kita cek dulu untuk folder kita. Layanan permintaan data di RHK 2 ya. Layanan permintaan data. Nah, nama bukti dukungnya itu layanan permintaan data. Nah, ini adalah permintaan data ya tadi di dalamnya. Oke, layanan permintaan data. Aku ambil dulu share linknya, copy link. Nah, kita bisa sesuaikan dulu di sini ya. Jangan lupa untuk eh, apa? Merubah dulu ya ininya. Jangan restricted ya, tetapi anyone with the link. Karena kalau nggak seperti ini nanti dia nggak bisa dibuka oleh pejabat penilai gitu. Nah, untuk ininya cukup viewer aja sih, karena jangan jangan sampai dihapus-hapus sama orang gitu. Oke, kita balik ke pengisiannya. Nah, ini yang tadi yang akan aku tambahkan. Tambah nama bukti dukungnya adalah layanan permintaan data ya, permintaan data. Nah, terus tadi kita copy aja linknya di sini, link Google Drive-nya kita copy di sini, baru oke. Nah, di sini udah ada kan. Nah, terus ini apa nih? Oh, realisasi. 2 laporan ya, oke. Sebenarnya ada 3 laporan ya kalau nggak salah ya, BPJS itu belum aku masukin. Tapi nggak apa-apa, ini aku bikinnya realisasinya 3 laporan, nanti akan aku tambahkan ya laporan. Sumber datanya adalah laporan permintaan data. Oke. 3 laporan berdasarkan laporan permintaan data. Oh, nah, bukan. Rekap permintaan data. Oke, jadi ini nanti disesuaikan. Kalau misalkan berdasarkan apa namanya? Misalkan ini ya update data pada aplikasi Emis gitu ya kan. Terus misalkan di sini adalah update data misalkan. Nah, di sini ya bisa disesuaikan. Jadi berdasarkan apa data kita itu bisa kita buktikan itu berdasarkan apa gitu. Kalau aku kan bisa berdasarkan rekap permintaan data tadi ya. Terus untuk waktu pelaksanaannya ini nanti tinggal ditambahkan aja. Oh, aku belum bikin timeline, nanti aku bikin dulu timelinenya. Jadi nanti seperti itu juga ya. Kita akan unggah juga timelinenya ke dalam Google Drive gitu. Sama caranya nama bukti dukungnya itu apa, terus bukti dukungnya linknya itu tempelkan aja di sini gitu. Nah, ini harus diisi semua. Kalau udah, nih udah ya. Oke, kalau sudah selesai, sampai di situ aja gitu loh. Ini tinggal diisi aja yang lain-lainnya. Kalau sudah selesai, sudah. Jadi cukup sampai di situ gitu loh. Nah, ini udah kepanjangan banget ini videonya. Jadi gitu ya caranya. Yang pertama adalah pastikan dulu status ininya tuh persetujuan. Kalau sudah persetujuan, baru bisa lanjut ke rencana aksi dan juga pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kalau misalkan belum, dia biasanya tombol ini nggak akan bisa kita akses, walaupun bisa kita buka tapi nggak bisa kita tambahkan periodenya gitu loh. Makanya harus dilihat dulu statusnya dan
komunikasikan dan koordinasikan dengan pejabat penilai kalau misalkan mau cepet gitu. Oke, segitu dulu video tutorialnya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa kontak aku langsung kalau punya kontaknya. Kalau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, oke, sip. Kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun sosial media aku ya. Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, kita akan komunikasi lebih lanjut di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.